So our first priority when we come here, when we work from our FIFA offices in Indonesia, will have to be to indeed reform and transform football in this country. This is a football country. This is a country where football is a passion for over 150 million people. I would even say almost 300 million people, President. They love football. And we owe it to them that when they go to see a match, they are safe and secure. And we will do that. We'll do that. Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bola Indonesia. Pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Presiden FIFA sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Presiden FIFA pun bergerak ke kantor PSSI, didampingi oleh Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule. Oke, di video ini kita akan membahas beberapa hal terkait pertemuan antara Presiden FIFA dengan Presiden Jokowi dan kaitannya dengan pertemuan antara Presiden FIFA dan PSSI selaku Federasi Sepak Bola di Indonesia. Kalau teman-teman sudah mengikuti Twitter aku @tommy_deski, di situ sudah aku tuangkan beberapa petikan kalimat yang disampaikan oleh Presiden FIFA usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Kurang lebih diberi kesempatan Presiden FIFA bicara 5 menit dan di Twitter sudah aku terjemahkan dari awal beliau bicara sampai dengan akhir beliau bicara. Nah, di video ini juga akan aku tampilkan nanti di sebelah layar aku teman-teman petikan-petikan yang disampaikan oleh Presiden FIFA. Namun di video ini kita akan melakukan elaborasi ataupun kesepakatan-kesepakatan apa yang disepakati oleh Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA. Tentunya itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia kita. Kita masuk ke poin pertama. Pemerintah bersama FIFA bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Itu untuk poin pertama teman-teman ya. Di sini salah satu yang ditekankan aspek standar keamanan di suatu pertandingan Liga Indonesia teman-teman ya. Ini kaitannya tetap dengan tragedi Kanjuruhan kemarin, itu menjadi concern salah satunya pemerintah bersama FIFA. Kemudian yang kedua, pemerintah bersama FIFA sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Nah, yang poin kedua ini sebenarnya menarik dan ini juga sebagai salah satu pertanyaan besar pada akhirnya ke depannya bagi PSSI. Kita bicara terkait tentang standar FIFA untuk mengkaji kelayakan suatu stadion. Kita ingatkan jadinya pada saat beberapa waktu yang lalu, Jakarta International Stadium. Ya, memang kurang lebih pasti ada kelemahan dari Jakarta International Stadium. Namun, di momen tersebut PSSI katakan stadion tersebut belum layak untuk digunakan. Kalian tahu betapa megahnya Jakarta International Stadium. Nah, pertanyaannya, jika standar PSSI mengatakan JIS belum layak untuk menggelar suatu pertandingan, nah, stadion seperti apa ke depannya yang akan disebut sesuai dengan standar FIFA? Apakah di bawah daripada klasifikasi Jakarta International Stadium itu stadion yang disebut standar FIFA atau bagaimana? Nah, ini kan menjadi salah satu pertanyaan besar juga pada akhirnya bagi PSSI juga. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kalian lihatlah stadion mana yang paling megah di Liga 1 Indonesia kalau kita bandingkan dengan kemegahan Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium yang megah aja nggak standar menurut PSSI, apalagi mungkin di bawah daripada Jakarta International Stadium. Nah, kita bicara bukan hanya megahnya ya, besarnya stadion. Kalau misalnya kapasitas penonton 7.000, 6.000, 5.000 dan dari security and safety-nya memenuhi standar FIFA, tentunya FIFA akan memilih stadion tersebut daripada stadion megah yang tidak sesuai dengan standar FIFA dari sisi security and safety. Terkait tentang keamanan mitigasi ya teman-teman, itu salah satu polemik sebenarnya ke depannya bagi Liga Indonesia. Kalau pada akhirnya
semua stadion dilihat, dicek, ternyata tidak standar FIFA. Tentunya perlu waktu kan untuk menyelaraskan standar FIFA dengan stadion-stadion yang ada di Liga Indonesia. Dan pada akhirnya mungkin bisa saja pada akhirnya pertandingan Liga 1 pun akhirnya sistem bubble lagi dipakai di satu daerah teman-teman, karena mungkin di satu daerah tersebut sudah standar FIFA, dijadikan project pilot untuk kedepannya. Poin ketiga, pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai standar FIFA dan ditangani secara baik dan profesional. Nah, kalau misalnya kita kutip dari pernyataan Presiden FIFA usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Presiden FIFA pun tidak menutup kemungkinan bukan turnamen Piala Dunia U20 ini saja yang terakhir di Indonesia. Kita harapkan ke depannya ada turnamen-turnamen berkelas internasional juga ada di Indonesia. Oleh karena itu mulai sekarang harus diperbaiki, plus acara G20 yang ada di Bali yang dihadiri oleh Presiden FIFA beberapa waktu yang akan datang, teman-teman, itu menjadi salah satu titik juga membuat orang-orang luar negeri, negara-negara besar, teman-teman, percaya Indonesia merupakan negara yang mampu membuat pertandingan ataupun event berskala internasional. Karena kita tahu, teman-teman, sejarah kita ada buruk banget dalam tanda petik ya, teman-teman. Kalian ingat beberapa waktu yang lalu Manchester United ingin datang ke Indonesia, namun ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ada tragedi bom dan membuat pada saat itu Manchester United pun membatalkan diri untuk datang ke Indonesia. Sampai sekarang nggak datang-datang lagi ke Indonesia, dan salah satunya dengan cara seperti ini. FIFA datang memberikan kepercayaan dari pihak internasional, orang-orang luar negeri. Seperti Man United pun pasti berpikir nih, FIFA pun datang nih untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, dan pasti suatu saat nanti bisa saja Man United pun membuat tur pramusimnya ke Indonesia. Itu salah satu penting ya, teman-teman, ketika kita membuat negara luar percaya kepada negara kita bahwa negara kita itu aman. Kemudian yang keempat, pemerintah bersama FIFA secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bolaan Indonesia. Nah, ini salah satu yang paling banyak dibicarakan di media sosial, teman-teman ya. Yang paling dekat dengan sepak bola Indonesia kita sekarang yaitu federasi kita, PSSI. Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule, Wakil Ketua Umum PSSI, exco-nya. Perlu teman-teman ketahui, PSSI itu ada 86 voters. Jadi 86 voters itu mereka lah yang memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan para exco. Voters itu siapa-siapa aja, dari klub Liga 1 18 tim, kemudian klub Liga 2, klub Liga 3 Asprop, kemudian asosiasi sepak bola wanita, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, perlu juga kita lihat orang-orang tersebut. Nggak hanya kita bicara exco out, waketum out, Iwan Bule out, ketum PSSI out. Kita lihat orang-orang yang di belakangnya yang memilih mereka. Kalau misalnya kita minta ketum PSSI out, waketum out, exco out, di belakang-belakangnya masih sama, orang-orang itu aja pada akhirnya nanti dipilih. Kan seperti itu. Nah, ini terkait tentang aturan dari PSSI statutanya ya, teman-teman, yang akhir-akhir ini juga banyak dibicarakan untuk sebaiknya direvisi. Karena kalian lihat aja, exco ada loh, pemilik klub menjadi exco di PSSI. Gimana tuh konflik of interest-nya memisahkannya? Coba kalian komen. Yang kelima, pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Aku harap apa yang terjadi sekarang ini, apalagi dikawal oleh Presiden Jokowi dan Presiden FIFA, benar-benar terrealisasi. Dan seperti opening awal video ini tadi, Presiden FIFA katakan prioritasnya ingin memperbaiki sistem standar keamanan di sepak bola Indonesia. Dan salah satu caranya yaitu benar-benar seriusnya FIFA untuk membantu sepak bola Indonesia kita berkantor di Indonesia. Ada salah satu wartawan bertanya ke Presiden Jokowi, Pak, nanti di mana FIFA akan berkantor? Presiden Jokowi katakan ini sedang akan dipersiapkan. Nah, hal ini sebenarnya menarik, teman-teman. Sempat beredar beberapa waktu yang lalu, dikabarkan FIFA akan berkantor bersama dengan PSSI. Sedangkan di momen sekarang, Presiden Jokowi katakan akan disiapkan. Ini kita lihat nanti ya, teman-teman. Apakah FIFA akan berkantor bersama dengan PSSI atau FIFA pada akhirnya berkantor dengan kantor yang disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, teman-teman. Dan itu merupakan 5 poin dari hasil elaborasi pertemuan Presiden
Jokowi dengan Presiden FIFA, teman-teman, kalau kita lihat speech dari Presiden FIFA juga usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, beliau katakan akan membawa expert ya terkait tentang orang-orang yang mampu memperbaiki standar kelayakan stadion di sepak bola Indonesia. Tentunya tetap bersama berkolaborasi dengan PSSI. Aku nggak mau bicara tentang polemik Presiden Jokowi tidak menyebutkan PSSI beberapa kali, tapi aku bicara dari sisi aspek sepak bolanya. Dan yang terpenting daripada itu semua, teman-teman, yang aku suka, kalau misalnya teman-teman suka pembinaan usia muda, grassroots, di sini FIFA akan membantu dan memperbaiki sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia. Salah satu yang menunjang kemajuan sepak bola Indonesia itu, ataupun secara umum ya teman-teman, yaitu infrastruktur. Ketika infrastrukturnya itu bagus, maka sepak bola itu pun akan berjalan seiringan untuk melangkah lebih baik, teman-teman. Dan Presiden Jokowi juga katakan beliau diundang secara khusus oleh Presiden FIFA ke Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia. Ya, kalau kita bicara berapa lama FIFA akan berada di Indonesia, Presiden Jokowi katakan mungkin agak lama. Tapi kita harapkan ini menjadi salah satu tonggak untuk menjadikan sepak bola Indonesia kita maju. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Semoga kalian suka. Bye.